Pertanyaan saya mengenai wali yang majnun, bagaimana cara kita untuk membedakan kejadian-kejadian atau perbuatan yang paling ada itu kan orang-orang lain juga kadang-kadang melakukan. Tapi kalau wali majnun ini ya juga melakukan seperti ini. Tapi untuk kita membedakan mana yang kita bisa kategorikan sebagai wali majnun dan paling ada yang tidak termasuk. Yang pertama, yang kedua, ya kadang-kadang kayak wali Syekhah, Habib Ja'far dan sebagainya ini. Di antara beliau-beliau ini kan ya kejadiannya apa perbuatannya memang paling atas. Yang mana yang boleh kita ikuti atau bagaimana cara kita mengikuti namanya wali, kita pengen mengikuti. Tapi kan susah kan? Gimana kejadian seperti itu? Mohon maaf kadang-kadang saya ketika pertama mendengar Habib Ja'far apa itu berdoa ya kayak gini kok wali. Kayak gini kok wali. Kayak gitu. Dan banyak gitu. Saya heran ya ini jumlah. Iya. Itu seperti itu. Mana kita mana yang kita ini? Baik. Itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya terjebak oleh kata-kata gitu, Pak. Kayak gini kok wali. Jadi wali versi Bapak syafaat apa? Oh, sorban. Dia doang yang wali, Pak. Tapi ente besok jangan tanggalin sorbannya, tetap begitu ya. Kita bayangin wali itu tengah hutan sendiri, ya gak seru, Pak. Jangan bayangin wali itu orang yang sendiri gak punya nafsu, enggak. Nabi istrinya 9. Bukan berarti hatinya kotor. Nabi Sulaiman punya kekuasaan di timur, di barat. Bukan berarti dia cinta dunia. Istrinya 600, gundiknya 1000. Bukan berarti dia bukan kekasih Allah, gak ada urusannya. Menurut kita nih, apalagi ibu-ibu ini ya, mohon maaf ibu-ibu, kita mikirin, masa wali bininya banyak. Jadi kita konsepnya wali itu gak ada nafsu. Kalau kayak gitu batal dong kenabian Nabi Muhammad SAW. Batal dong kenabian Nabi Sulaiman, kenabian Nabi Daud, istrinya banyak. Wali itu jangan pakai konsep kita. Wali itu pakai konsep yang punya kewalian. Siapa yang punya kewalian? Allah. Nah itu rikil athar juga tuh ya. Budak asumsi, paradigma. Jadi tolong jangan pikirkan wali itu semuanya kemana-mana pakai tasbih, terus pakai tongkat. Subhanallah. Enggak, Pak. Sesekali saya meniru itu. Malam tadi kita kajian di Tangerang, saya pakai tongkat. Tapi enggak selalu, biar Bapak juga tahu bahwa itu bukan semuanya wali begitu. Kita mah wali murid ya. Benar nggak wali murid? Udah pasti. Mawali anak kita sendiri ya. Wali menurut Allah itu apa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali Allah itu tidak ada hazannya, tidak ada khaufnya. Jadi wali. Ya kan kita punya konsep macam-macam. Nah ujungnya ada 2 karakter dia. Apa itu? Tidak ada hazan. Apa arti hazan? Huzun. Sedih. Yang kedua khauf. Apa arti khauf? Takut. Wali itu nggak ada itu. Wali-wali yang mengalami tidak ada rusuh di hatinya, tidak ada gundah dalam jiwanya. Walinya ada 3. Pertama wali sufi. Nah itu yang antum bayangin tuh ya, kemana-mana pakai tongkat, jenggotnya masya Allah, serbannya masya Allah, kopiahnya rapi, jubahnya rapi, sarungnya rapi, tasbihnya luar biasa, wiridnya terjaga, tertata rapi. Karena sufi pakai tariqah, mereka. Ya. Ada wali yang kedua. Ini sufi itu jadi wali. Zahirnya karena riyadhah dan mujahadah. Zahirnya, batinnya tetap Allah. Karena dia rajin berzikir, berwirid, maka
dengan asbab keberkahan itu Allah angkat dia jadi wali. Ada wali yang kita sebut tadi apa? Majzub. Majzub ini wali mahabbah, ya, love. Orang kalau sudah jatuh cinta, hilang nggak akal sehatnya? Nah, ini cintanya bukan sama awewe. Ini cintanya menciptakan kecantikan perempuan itu. Gimana? Kita mabuk loh sama perempuan cantik, benar nggak? Sebagaimana mbak-mbak itu juga mabuk sama bapak yang jelek-jelek ini. Betul-betul memabukkan. Itu baru cinta fisik. Yang mohon maaf, ya buang airnya sih bau lah. Itu wan sehat. Sahabat saya saksinya, buang air kecilnya nggak bau. Dia pipis. Itu air seninya nggak bau. Percaya nggak? Ini saksinya bukan 1-2 orang, hampir dimanapun dia kencing di situ, mohon maaf ya, bahasa kasar begitu. Itu orang mengatakan, kok nggak bau ya? Itu baru cucu Rasulullah, cicit Rasulullah SAW. Gimana Rasulnya? Sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang rokok itu kan kotor pembersihannya. Normalnya kalau dia merokok itu pasti bau. Benar nggak? Kita yang nggak merokok aja bau. Karena jengkol. Yang ketiga namanya malamatiyah. Malamatiyah ini ada satu thariqat di Turki namanya malamatiyah. Tapi bukan itu. Malamatiyah ini orang yang diberikan asrar dan ma'rifat mutlak. Itu mutlak. Maka malamatiyah ini karena dia punya asrar di mana? Di bagian paling dalam kalbu tadi, ruh. Dia harus menjaganya. Karena ini permata harus dijaga benar. Coba lihat sekarang, sejak kejadian ada toko emas di Ciputat, tahun kapan itu dibobol orang pas Jumatan, masih ingat? Sekarang semua toko emas di Ciputat itu pakai ya, udah kayak penjara, Pak. Begitu orang jaga emas, apalagi jaga emas-emas. Ini malamatiyah jaga rahasia langit dan bumi, bahkan rahasia aras, bahkan rahasia sebelum aras dicipta, bahkan rahasia setelah alam ini ada. Itu dia nyimpen semua di kalbunya orang malamatiyah. Maka malamatiyah ini bukan orang gila, dia orang waras. Tapi kalau ahwal rohaninya datang, dia perlu menyembunyikannya. Kalau enggak, dia nanti jadi majzub. Maka malamatiyah ini orang yang paling pintar bersembunyi dalam rupa yang banyak. Beda dengan munafik. Munafik menyembunyikan kebusukan. Kalau ini menyembunyikan keindahan, keharuman. Tapi kalau wali Allah, kekasih Allah, dia bisa mencium bau itu. Walaupun ditutup dengan penampilan, dengan maksiat yang luar biasa, dia bisa mencium bau itu. Ini yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tidak terkecoh oleh joroknya Qutaib Alban. Qutaib Alban itu muji para qadhi, para imam. Mohon maaf ya, pipis berdiri depan masjid tanpa ditutup, tanpa istinja. Lalu dia teriak-teriak depan masjid. Orang lagi sholat yang bersih. Ngecek, itu imam yang hafiz Quran. Dia ingat Allah lagi sholat atau dia kesel sama saya. Allah, kesel banget. Awas loh, kalau selesai assalamualaikum, gue gampar lah. Jadi dia dalam sholatnya menyimpan kebencian dan dendam. Dan dia sudah merencanakan makar dalam sholat. Banyak orang begitu, ya. Orang kayak gitu, sholatnya merasa sok diterima, ya salah. Habis itu dengan sholat yang kacau itu dia berani bentak orang. Kau ganggu sholat saya. Bukan sholatmu yang terganggu, hatimu yang banyak gangguan. Nih contoh, kita kalau di trans, di bus trans, atau di MRT, atau di pesawat, asik main handphone. Orang mau berisik di samping mana? Nggak ngaruh.
Karena mainannya ada dan dia tahu cara memainkan mainannya. Maka saya sarankan antum kenali smart kolbunya. Biar pencet-pencetnya tahu. Biar nge-game-nya asik. Orang mau bom kiri kanan, dia masih asik pakai game kolbu. Orang kiri kanan berisik, dia nggak ada gangguan. Karena kolbunya sudah smart. Ya, itulah kolbu sufi, kolbu majzub, kolbu malamatiyah. Jalur saya jalur sufi Pak, tapi saya belum jadi sufi. Saya lagi belajar jadi sufi. Sufi kok saya kan nggak pas ya. Kalau majzub, saya nggak masuk. Ya. Tapi ketemu dengan mereka. Malamatiyah, saya pun sedang belajar kecil-kecilan tentang mereka dan ilmu mereka. Ya. Dan mereka ini nggak banyak. Di alam semesta paling cuma 40 orang. Dikit. 40 orang. Kalau majzub sama nggak banyak. Meninggal Abah Syekhon saya nggak tahu lagi. Antum mau kita usulkan. Baik. Yang kedua tadi apa? Terjawab semua ya? Yang harus kita ikuti yang mana? Yang diikuti sufi. Malamatiyah itu kalau dia lagi buka tirainya dia jadi sufi. Gitu. Jadi malamatiyah ini dia bisa berbaju majzub, bisa berbaju sufi, bisa berbaju semua thariqah. Nanti antum kaget-kaget aja nggak pernah nyantri tapi ngomongnya lebih cerdas dari kiai yang nyantri 30 tahun. Ada orang nyantri 30 tahun? Nggak ada, anehnya nggak nyampe. Orang cuma di pesantren 15 tahun. Saya nggak ngerti ilmu ma'rifat akhir zaman. Sampai Allah kasih hadiah pandemi. Maka saya mulai belajar kepada orang-orang malamatiyah. Ribet Pak awal ketemu ya. Kita ini kan orang syariat. Ngaji hadis 11 tahun. Jadi membaca tuh hadis mana nih, dia pakai hadis mana nih. Begitu terus. Jadi saya kalau screening orang pakai hadis. Wah, ini bukan ahli hadis, ini ahli hadas. Sekali ketemu orang malamatiyah, Masya Allah, saya malu kepada Allah. Dia nanya, oh kamu ya orang yang hafal 4.000 hadis itu? Dia ngomong gitu, ini kan muji. Ini orang nggak pernah ngomong selama itu dengan orang-orang sekitar. Kok giliran sama saya, dia mau ngomong. Ternyata Allah kirim dia untuk membersihkan kesombongan saya belajar hadis. Pertanyaannya gitu, kita kan senang Pak dipuji gitu. Kamu ya yang hafal hadis itu. Kayaknya pengen mau bilang iya, tahu-tahu batin saya bilang, hati-hati, kamu dijebak, kamu lagi diuji. Akhirnya saya jawab, enggak kok, sok-sok suci, sok tawadu. Paling cuma berapa ki gitu, bang, bos, saya manggil dia, saya lupa, saya manggil dia apa ya. Orangnya jarang ketemu, rambutnya dikuncir kayak, celananya pendek, lebih tinggi dari isbal. Ketutup sedikit lah bagian lutut itu. Ngomongnya langsung nyodok ke dalam jantung saya. Dia kasih pertanyaan lagi, oh kamu itu yang dokter pinter? Salah. Saya bilang, ya saya dokter terbaik. Kenapa? Disertasi saya diceritakan, ya, karena habis sudah kalau ya. Tapi kita hantam lagi. Jadi batin itu ternyata bisa dialog dengan batin. Malam itu cuma ngomong dengan beliau 15 menit sampai 20 menit. Tapi itu membersihkan hijab 15 tahun. Hijab merasa pakar hadis. Cuma 15 menit dibersihkan untuk masalah yang sudah terkubur 15 tahun. Oh, yang ketemu saya sebelum saya ketemu dia pasti bilang Ar-Razi itu sombong. Betul Pak, saya merasakan kesombongan. Aduh, saya nggak bisa cerita. Saya bersyukur ketemu orang begitu. Jadi jangan-jangan orang yang uji kita itu sedang ya Allah membersihkan atau menjeblosin sekalian. Jadi ujian itu dua aja. Kamu lolos, kamu tidak lolos. Tapi tenang, kalau nggak lolos sekali kan bisa maju lagi.
Rahmat Allah kan luas. Jadi nggak usah khawatir Pak ya. Syafaat antum. Oke, cukup lah ya, udah jam 6:30. Untuk yang udah ngangkat tangan, terima kasih. Insya Allah lain waktu kita jawab lagi. Kalau tidak ada halangan, akhir bulan ini, pekan depan berarti kita ngaji ba'da maghrib risalah Kusyairiyah, ba'da isya sahih Muslim. Kata orang, siapa bilang ya orang belajar tarikat sufi tidak bisa ngaji hadis ya. Tapi bukan untuk mereka, untuk kita ngaji hadis ya. Allahumma shalli ala sayyidina